Episode 92. Suamiku pria lumpuh. Gelisah menghampiri Siva. Malam ini ia tak dapat memejamkan matanya sama sekali. Semakin berusaha, maka akan semakin terang benderang penglihatannya. Akhirnya, ia pun gelisah dan berpindah ke sana kemari tak menentu. Apa? Mas? Belum tidur? Nggak bisa. Gara-gara tadi siang tidurnya lama. Terus, maunya gimana? Kan besok mau ke rumah ayah. Terus gimana? Gak bisa mejam matanya. Sini, ucap Bagas, dengan merentangkan tangannya di atas ranjang. Siva pun berguling menghampirinya, lalu tidur tepat dalam pelukan suaminya. Kenapa? Tanya Siva, dengan mendongakkan kepala. Cium bau ketek, biar tidur. Pingsanlah. Tadi udah dikasih deo, kan? Harum dong. Siva tersenyum, lalu menenggelamkan kepalanya dalam pelukan Bagas. Tepatnya di bawah ketek yang wangi dan hangat itu. Mungkin terasa begitu nyaman, hingga Siva begitu cepat terlelap. Hah? Katanya nggak bisa tidur. Ledek Bagas. Baru pulang, Za? Tanya Papa Erlen. Iya, Om. Maaf baru pulang jam segini. Tadi ada lemburan dikit soalnya. Om belum tidur. Balas Reza. Sama, lemburan Om banyak. Mandilah, lalu makan. Tanya sama Bibik di belakang kalau lapar. Iya, Om. Terima kasih. Reza pun langsung berjalan naik ke kamarnya. Lah menuju kamar mandi dan menyegarkan dirinya setelah begitu lelah seharian bekerja. Bahkan matanya langsung terpejam, tanpa mengenakan pakaian lagi. Hanya dengan handuk kimono yang melilit di tubuhnya. Reza langsung tidur dengan begitu nyenyak, hingga tak sama sekali mendengar beberapa panggilan di HP-nya. Halo, Wot. Kenapa malam-malam menelpon? Tanya Papa Erlen pada adik iparnya itu. Reza mana? Baru saja pulang. Mungkin mandi, atau justru sudah tidur? Jawab Papa Erlen dengan ramah. Tolong jangan pernah berikan doktrin apapun pada Reza. Dia itu anakku, harusnya menurut padaku, bukan padamu. Wot, dia itu sudah dewasa. Bahkan sangat dewasa dari apa yang kita lihat. Tak sepantasnya, kamu memperlakukan dia seperti itu. Sudah aku bilang, dia anakku. Terserah mau ku apakan dia. Bahkan, dia yang lebih berhak dari Bagas untuk perusahaan. Kami keluarga sah, kami keluarga dari istri pertama. Bukan anak selingkuhan seperti Ayu. Dia seharusnya tak dapat apapun. Camkan itu. Wot, tolong jangan bahas itu lagi. Wot, Edward. Haish, dia telah mematikan teleponnya. Lagi dan lagi. Ketika emosi, kamu akan membahas luka lama dari keluarga kita, Wot. Sampai kapan terus begini? Kenapa tak paham juga dengan perjalanan keluarga ini? Gumam Papa Erlen. Lah kemudian menyandarkan pundak ke bahu kursi. Ia kemudian berputar-putar untuk menghilangkan sedikit kejenuhan di kepalanya, meski ia tahu itu sulit. Ucapan yang menjadi tradisi Om Edward itu, terasa begitu menusuk dan seolah membuka sejarah kelam keluarga besar itu. Untung saja, Papa Erlen yang meladeninya, dan bukan Mama Ayu. Bisa-bisa, Mama Ayu langsung stres nantinya. Buat semakin pusing saja. Keluhnya, lalu naik ke atas untuk menyusul sang istri yang tengah terlelap. Udah selesai, Pak? Belum sih, tapi ngantuk banget. Lanjut besok. Pagi aja deh. Balas Papa Erlen, yang langsung memeluk istrinya dari belakang. Apa kabar, sayang? Mama. Reza baik, Ma. Mama sendiri gimana?
Mama masih seperti ini, sudah tenang dan damai karena sudah tak merasakan beban lagi. Tapi maaf, jika harus menitipkan beban itu sama kamu. Ma, Reza capek. Reza udah nggak kuat sama papa. Mama tahu, tapi kamu belum boleh menyerah. Tunjukkan sama papa, apa yang menjadi kekuatan kamu sebenarnya. Tapi, Mama, pekik Reza. Astaga, cuma mimpi. Ya Allah, Ma. Bikin sedih aja. Gumam Reza, yang kembali teringat akan sang mama yang telah di surga. Episode 93. Kalian mau kemana? Kok rapi? Tanya Reza, di sela sarapannya. Ke rumah ayah, kenapa? Oh iya, kemarin bilang, iya. Lupa. Ucap Reza. Bawa kado apa, Fa? Tanya Bagas. Kasih amplop aja ya, Mas. Gak sempet beli apa-apa soalnya. Bagas hanya mengangguk, dan menikmati suapan demi suapan yang diberikan Siva padanya. Kalian nginep, kok bawanya banyak? Mama Ayu menyambung pertanyaan. Enggak, Ma. Belum bisa nginep di sana. Kamar mandinya masih jelek, WC-nya masih jongkok. Iva, keterlaluan kamu, Lagi sarapan ngomongin WC. Tegur Mama Ayu. Maaf. Siva merasa tak enak dengan semuanya. Sarapan selesai. Mereka semua membubarkan diri dan berangkat ke tujuan masing-masing. Mama bareng Reza aja. Papa mau ada rapat pagi-pagi. Za, gimana? Lirik Mama Ayu. Oke, Reza siap. Ucapnya dengan antusias. Selepas kepergian mereka, Siva mulai merapikan barang yang lain. Memakaikan bagas rompinya, dan mengemas obatnya dengan rapi. Karena terlalu banyak, tak mungkin dibawa semua. Hingga Siva mengemasnya sesuai jadwal dan apa saja yang harus diminum di jam tertentu. Kamu nggak apa-apa? Ajak aku ke sana. Tanya Bagas. Emang mau ditinggal? Tanya Siva, dan Bagas hanya menggeleng. Mungkin, kalau kamu tinggal beberapa jam aja, aku bakal kebingungan sendiri di rumah. Nggak tahu mau ngapain. Ya udah, ayo ikut. Ucap Siva. Tapi, nanti harap dimaklumi rumah mertuanya, ya. Masih sederhana banget. Itu tadi, Iva bilang. Iya. Jawab Bagas. Siva tersenyum memandangnya, lalu mulai mendorong kursi roda Bagas menuju mobil karena Pak Tomo sudah menunggu. Pak, tolong barangnya. Iya. Pinta Siva. Pak Tomo mengangguk dan mulai mengambil barangnya satu persatu. Mobil Alphard itu sudah dimodif sedemikian rupa, hingga tak perlu menurunkan Bagas untuk naik lagi ke dalamnya. Ada tangga khusus yang dibuat, agar Bagas hanya tinggal masuk ke sana dan duduk dengan nyaman. Mereka sengaja membuat itu, untuk meringankan kerja Siva. Perjalanan dimulai. Siva dengan tangan aktifnya memulai kegiatan seperti biasa, sedangkan Bagas melatih sendiri tangannya yang di sebelah kiri. Udah ada isi amplopnya. Udah. Iva kasih 1 juta tadi. Kenapa cuma 1 juta? Itu udah banyak, Mas. Kadang cuma 100.000. Di sana sistemnya balesan, takutnya giliran Iva lahiran, mereka nggak ada uang buat balesin. 1 juta mah banyak. Ucap Siva. Lahiran. Kamu ingin punya anak, Va? Fikir Bagas. Setengah jam dalam perjalanan. Siva tiba di rumah ayahnya. Di sebuah perkampungan, di gang yang tak terlalu sempit. Rumah mereka ada di ujung jalan dengan halaman yang lumayan luas di antara yang lain. Wajar, karena rumahnya masih kecil dan sederhana. Tak seperti yang lain, yang rumahnya besar, tapi membuang halaman mereka.
Di pinggiran pun, terdapat pohon rambutan yang sedang lebat buahnya. Sampai, Fa. Iya, turun yuk. Ajak Iva. Ia pun turun lebih dulu, lalu menurunkan Bagas dan kursi rodanya. Jalan masuk ke rumah mereka sudah diperbaiki. Menggunakan uang yang Siva beri, mereka membuat jalan dari semen agar kursi roda dengan gampang masuk ke dalam hingga ke rumah. Sudah datang anak sama mantu ibu. Sambut Bu Mariam. Siva dan Bagas langsung mencium tangannya, dan masuk ke dalam rumah sederhana itu. Baru kali ini, Bagas mampir, bahkan baru kali ini Bagas melihat rumah mertuanya itu. Beginilah, rumah kami. Belum bisa rehab, apalagi bongkar bikin baru. Ucap Bu Mariam. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Ayah, mana? Tanya Bagas, sedangkan Siva membereskan barang di kamar mereka. Ayah lagi giling bakso di pasar. Stok habis, alhamdulillah ada rezeki buat Gibran kemarin. Gibran, butuh apa? Tanya Bagas lagi. Enggak, cuma bayar bulanan aja. Jawab Bu Mariam, menjaga ucapan agar Bagas tak lagi membantunya begitu banyak. Mas, mau istirahat dulu nggak? Lihat bayinya jam berapa? Ya, kalau mau istirahat dulu, lihat bayinya nanti. Daripada kecapean. Ucap Siva. Lihat bayi aja dulu, baru istirahatnya puas. Ayah juga lagi nggak ada. Pas pulang, kan ayah di rumah. Kangen sama ayah. Ucap Bagas, mengulur senyuman dari Siva. Episode 94. Siva mengajak Bagas kembali keluar. Membawanya berjalan menyusuri perkampungan kecil tempatnya dilahirkan sembari bercerita masa kecilnya di sana. Bagas hanya tersenyum, dan begitu antusias menjadi pendengar yang baik untuk istrinya itu. Siva. Kapan pulang? Sapa seorang ibu pemilik warung di ujung gang. Bu Sus. Iva baru aja pulang, belum ada 1 jam sampai. Balas Siva, dengan menyalaminya. Itu siapa? Ganteng sekali. Tanya Bu Sus. Ini, suami Iva. Mas Bagas namanya. Tapi maaf, belum bisa nyapa karena bicaranya belum sempurna. Suamimu, Fa. Nggak sempurna. Kasihan bener. Pantes ibumu nggak ngadain pesta. Malu toh. Sahut yang baru datang. Dateng-dateng kok ngomong begitu, Wi. Tegur Bu Sus. Lah, kenyataan kok. Kalau kayak gini gimana mau pesta coba? Gimana cari uang buat nafkahin istrinya kalau gitu? Ledek Bu Awi lagi. Siva memilih diam, lalu permisi dan pergi. Ia tak ingin mendengarkan perdebatan mereka lagi. Karena ia tak ingin semakin dalam menyakiti hati Bagas. Kenapa pergi? Asyik loh, denger mereka ngobrol. Tanya Bagas. Gak sakit hati digituin. Memang Bu Awi suka gitu. Mulutnya suka lepas kontrol, Iva udah kenyang diomongin dia. Dari kuliah, sampai kerja. Katanya, anak tukang bakso keliling gak perlu kuliah, percuma. Nanti gak selesai, ujung-ujungnya jadi tukang bakso juga. Ada, ya orang begitu. Lucu. Tukas Bagas, dengan tersenyum geli. Tak lama berjalan, Siva telah tiba di rumah sahabatnya, Vina. Ia mendorong kursi roda Bagas memasuki teras. Hendak masuk ke rumah, tapi dicegah seseorang. Jangan masuk dulu. Kotor lantainya nanti, ada bayi juga jadi harus steril. Ucap si empunya rumah, bernama Buyana. Fa, emang sekotor itu? Bisik Bagas. Orangnya emang gitu, sok kaya. Balas Siva.
Akhirnya Vina keluar, dengan membawa bayinya yang masih merah. Menyapa sang sahabat yang sudah sedari sedekat dengannya. Kuliah pun bersama, tapi Vina memilih menjadi honorer di sebuah rumah sakit umum. Itu saja, ibunya sudah begitu bangga hingga ke ujung dunia. "Hai, Fa. Kapan sampai?" tanya Vina. "Vin, baru aja." Iya, kenalin ini Mas Bagas. Suami aku. Tapi maaf, belum bisa nyapa," ucap Siva. Vina hanya tersenyum manis menyapa Bagas, begitu juga sebaliknya. Siva meminta izin menggendong sang bayi, dan membawanya bercanda dengan begitu gemas. "Oh, ini suamimu yang gak pernah bisa buat kamu pulang." "Ya iyalah, orang gak bisa ngapa-ngapain. Kasihan, Fa. Fa, kemana-mana kalah sama Fani," cibir Bu Yana lagi, dengan memberikan air mineral gelas pada tamunya itu. "Iya, Bu. Emang gak bisa ditinggal. Jadi, kemana-mana harus dibawa," jawab Siva. La berusaha tak menggubris semua yang diucapkan, hanya terus fokus dengan bayi mungil yang ada di hadapannya itu. Mengoceh, mencium, dan memainkan hidungnya yang bangir. "Udah cocok, Fa," gurau Fani, berusaha mencairkan keadaan. "Wah, iyakah? Doakan yang terbaik ya, buat kami," ucap Siva. "Kuaminkan dengan begitu tulus, Fa. Meski sebenarnya, tak akan secepat yang kita inginkan." Batin Bagas, menahan haru menatap sang istri memainkan bayi tampan itu dalam gendongannya. Siva merogoh kantongnya, mencari sesuatu yang terasa tak ada, padahal yakin ia bawa. "Mas, dompet Iva mana ya? Perasaan udah dibawa," tanya Siva, dan Bagas hanya menggelengkan kepalanya. "Apa, Fa?" tanya Fani. "Dompetku, tadi ada amplopnya buat dedek bayi. Tapi kemana?" "Ya." Siva mengingat-ingat. "Udahlah, kalau emang gak ada yang gak usah pakai acara dompet hilang pula." "Seberapa sih isinya?" "Paling 50.000, sahut Bu Yana. "Ah, itu. Maaf, Fa. Apa ini dompet kamu? Saya nemu di jalan tadi, pulang dari kebun," ucap Farhan, suami Vina. "Ah, iya. Makasih, ya. Kamu ngebon?" tanya Siva. "Iya, mending ngebon. Jadi TKS, gajinya nggak cukup buat sehari-hari," jawab Farhan. "Helah, kamu aja yang terlalu jujur. Nggak bisa diajak bermain-main, sok suci," tukas Bu Yana, menatap kesal pada sang menantu.